Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Ibu Dian pada pembelajaran matematika berikutnya khusus untuk kelas 3. Sebelumnya namo buddhaya, selamat pagi, salam sehat buat kalian semuanya. Mohon maaf kali ini artisnya nggak nongol ya anak-anak. Masalahnya banyak trouble ini, banyak problem di Ibu untuk pembuatan video kali ini. Yang terpenting kalian paham atau kalian bisa paham tentang materi kali ini. Nah, pada pertemuan pertama dan kedua Ibu sudah bahas yaitu pengantar untuk kita belajar tentang probabilitas, yaitu kita harus tahu apa itu faktorial. Nah, faktorial kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama, sudah jelas. Tadi Ibu tanya kalian sudah jelas semua, maka Ibu lanjut di pemahaman berikutnya yaitu tentang permutasi. Di video kedua sudah Ibu jelaskan apa itu permutasi ya. Kalian paham, permutasi itu adalah pengambilan Romeo R unsur dari N unsur yang berbeda ya. Di mana N-nya itu nano ya, di mana urutannya diperhatikan. Nih, sedangkan yang akan kita pelajari pada sesi yang ketiga itu adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu hampir sama dengan permutasi, pengambilan R unsur dari N unsur yang berbeda, namun demikian urutannya tidak diperhatikan. Kalian lihat nih, Ibu kasih ketegasan di sini ya, bahwasanya urutan tidak diperhatikan. Nih, itu bedanya. Jadi untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi supaya lebih jelas ya. Ini yaitu permutasi, ini kombinasi. Contohnya seperti ini. Kalian akan memilih pengurus kelas terdiri dari 3 orang yang menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Ya, contoh. Misalkan ini siswa pertama misalkan namanya Agus, yang kedua misalkan namanya Mita, yang ketiga namanya Desi. Misalkan contoh seperti ini, Agus, Mita, Desi. Agus pada sesi yang pertama dia menduduki kepengurusan sebagai ketua, Mita sebagai sekretarisnya, Desi sebagai bendaharanya. Kemudian Ibu adakan rotasi, putar. Desi ya jadi ketuanya, Mitanya tetap ada di sekretaris, Agusnya ada di bendahara. Misalkan seperti ini. Kedua formasi ini disebut pengurus yang berbeda bukan? Ya, berbeda ya. Karena kan di sini Agus ketuanya, justru kalau yang di sini Desi yang ketuanya. Artinya apa? Dengan mengubah urutan penulisan saja, itu menghasilkan formasi yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan permasalahan permutasi. Urutan diperhatikan, ya. Nah, contoh lain apa? Misalkan kamu bikin kombinasi plat nomor kendaraan. Nah, plat nomor kendaraan itu misalkan B123 dengan B231 atau B312 dan seterusnya. Itu plat nomornya sudah beda. Itulah yang dimaksud dengan permasalahan permutasi. Artinya dengan mengubah urutannya akan menghasilkan formasi yang berbeda. Itu namanya permutasi. Sementara kalau kombinasi, itu contohnya seperti ini. Ada 3 orang juga, misalkan Agus, Mita, dan Desi. Kita mau adakan perlombaan 3-on-3 untuk basket, misalkan. Di sini ada 3 kandidat, misalkan Agus, Mita, dan Desi. Karena 3-on-3, 3 orang ya. Ada Agus, Mita, dan Desi. Agus, Mita, Desi. Kalau Ibu balik nulisnya, Desi, Mita, Agus. Mita, Agus, Desi. Sama enggak? Masih tetap itu adalah tim yang sama juga. Dengan mengubah urutannya, itu tetap menghasilkan formasi tim yang sama. Itulah yang dimaksud dengan permasalahan kombinasi. Jadi kalian bisa membedakan ya di sini ya, perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi itu pengambilan R unsur dari N unsur, namun demikian urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi itu pengambilan R unsur dari N unsur, namun demikian urutan tidak diperhatikan. Sebagai contoh seperti ini. Sehingga untuk penyelesaiannya pun berbeda, ada sedikit perbedaan. Ya, jadi kalau kemarin kombinasi permutasi itu PNR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial, gitu ya. Kalian bisa lihat kembali di video sebelumnya. Nah, Ibu mau konsen ke kombinasi. Kalau kombinasi di sini itu rumusnya seperti ini.
Nah, Ibu akan zoom. Nih, kalian lihat. Kombinasi itu ada juga yang menggunakan istilah K, ada juga yang menggunakan C, pakai bahasa Inggris combination, ya, pakai huruf C, sama saja. Misalkan K-nya ini jadi huruf C, C, N, R. Nah, NR-nya juga begitu. Ada juga yang menuliskan seperti ini, N-nya di atas, R-nya di bawah. Jadi misalkan kombinasi NR, ada juga yang menulisnya seperti itu. Ini Nano, ini Romeo. Nah, rumusnya bagaimana? Sama. Ini sama, N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Tuh, rumusnya sama. Jadi seperti itu. Ini namanya kombinasi. Nah, sebagai contoh, tadi Ibu sudah jelaskan, misalkan kita mau ada lomba basket 3-on-3. Nah, misalkan nih, anak kelas 12 mau adakan lomba basket 3-on-3 ya. Apabila jumlah siswa kelas 11 itu yang punya potensi atau punya jago dalam basket itu ada 8 orang. Nah, sekarang berapakah banyaknya tim basket yang dapat dibentuk? Nah, itu kalau 3-on-3 berarti ngambilnya 3. Tapi kalau di sini kan hanya diadakan lomba basket. Basket itu ada berapa orang? Nah, satu tim basket itu 5 orang. Sehingga sama saja ini permasalahan ngambil 5 orang dari 8 orang yang ada. Nih. Sehingga ditulis seperti ini. Ngambil 5 ya, ngambil 5 dari 8. Ditulisnya kombinasi 85. Nah, diuraikan menjadi 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. 3 dapatnya dari mana? 8 dikurangin 5. Nah, pada pertemuan yang lalu, pada saat kita bicara masalah kombinasi, masalah faktorial, ya. Nah, Ibu sudah jelaskan kalau ada operasional pecahan dalam bentuk faktorial seperti ini, buatlah yang di bawah itu, yang di atas diuraikan menjadi bilangan yang sama dengan bentuk faktorial terbesar yang ada di bawah di penyebutnya. Contohnya kayak gini nih. Nih. Karena 5 faktorial, kita tulis saja 5 faktorial seperti ini, coret-coret sehingga ada 3 faktorialnya yang kita uraikan 3 kali 2. Tuh, hasilnya tinggal kalikan aja karena 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa dicoret, hasilnya menjadi 58. Nih. Ya. Kemudian contoh yang kedua, nih contohnya yang kedua. Oh, betul. Nih contohnya seperti ini. Nah, contoh yang kedua. Nih Ibu kesulitan tuh sampai kayak gini nih. Suatu misal, nih dari satu set kartu bridge itu kartu remi ya. Nah, akan diambil 2 kartu queen. Berapakah banyaknya kartu queen yang dapat diambil dari satu kali pengambilan sekaligus? Misalkan Ibu nggak ngajarin kalian berjudi ya, tapi contohnya saja kebetulan Ibu pakai kartu bridge. Kartu bridge itu satu set 52 tanpa joker. Ya, jadi terdiri dari apa saja kartu bridge itu? Kalian harus tahu nih, kartu bridge itu 52. Kalian harus tahu kenapa? Karena nanti kalau kita bicara masalah soal, nah tidak dijelaskan di situ jumlahnya berapa. Nih, kartu bridge itu ada 52, terdiri dari 2 warna. Satu set kartu bridge. Nah, tulisan Ibu bagus kan kayak tulisan dokter. Nah, itu ada 52, yaitu terdiri dari 2 warna, warna hitam dan merah. Nah, masing-masing ini ada as, ada king, ada queen, ada jack, kemudian ada angka dari 2 sampai dengan 9. Nih ada 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 9. Total ada 13. Ya, yang merah juga begitu. Sama, total ada 13, tapi untuk hitam itu ada 2 bentuk. Yang satu bentuknya seperti apa itu disebut kalau di dalam istilahnya klaper gitu ya. Ada juga daun yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang warna merah juga ada 2 bentuk.
yaitu bentuk wajik dengan bentuk jantung. Nah, seperti ini. Nih, ada dua masing-masing ya. Ada dua bentuk di warna hitam dan warna merah. Karena warna hitamnya itu ada queen clapper, ada queen daun hitam. Sedangkan di merah juga ada queen wajik, ada juga queen jantung ya. Lope-lopenya kurang bagus ya. Nah, misalkan seperti ini. Sehingga queennya itu ada berapa? Ada 4 sebetulnya gitu loh ya. Nah, karena kalian mau ngambil 2 sekaligus, oh berarti sama aja kalian akan mengambil 2 dari 4 queen yang ada. Tuh, karena queennya ada 4. Berarti hasilnya sama dengan apa? Oh, 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2. 2 faktorial. Tuh, sehingga kalian bisa jelaskan, bisa uraikan hasilnya menjadi berapa? Menjadi 4 faktorial, itu adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial, yang di bawah 2 faktorial, 2-nya kita uraikan, salah satunya ya. Sehingga ini bisa coret dengan dia, coret lagi dengan dia, hasilnya 2 kali 3, oh hasilnya 6, seperti ini. Nih, hasilnya menjadi 6, seperti itu. Ya, nah ini permasalahan dalam kombinasi itu seperti itu nih, sebagai contoh kayak tadi ya, Ibu jelaskan nih. Sehingga pengambilan 2 dari 4, 2 itu karena tadi kamu mengambil 2 queen, sementara queennya ada 4 ya, hasilnya menjadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, sama aja dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2, hasilnya menjadi 6, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang membuat permasalahan permutasi dan kombinasi ini menjadi demikian mudahnya ya. Contohnya kayak gini. Misalkan kamu mau menghitung permutasi, misalkan misalkan kalian mau menghitung kombinasi 8, 2. Nih, contohnya kayak gini. Harusnya nanti kan kalian nulisnya 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Ini dibolak-balik nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif. 6 faktorial kali 2 faktorial sama aja dengan 2 kali 6 ya. Nah, caranya kamu ambil bilangan terkecil yang di bawah. Yang kecil 2 dengan 6 gedean mana? Gedean 6 kan? Kalau lebih gede 6, kamu bikin 2 digit aja di sini. Nah, dimulai 2 aja ya, diambil dari angka ini ya. Nah, kemudian kamu ambil dari 8. 8 pertama kasih 8. Habis 8 berkurang 1 berapa? 7. Tinggal kalikan saja, 8 kali 7 hasilnya berapa? 56. Tuh, contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada kombinasi 8C6 misalkan. Tertulisnya kan 8 faktorial per sama ya, 6 faktorial kali 2 faktorial juga kan, sama kan? Nah, gedean mana 6 sama 2? Gedean 6 kan? Bikin aja yang kecil, 2. Tak. Nah, hasilnya tinggal kalian buat urut kayak tadi. Pertama kali 8, turun 1, tinggal 7. 8 kali 7, oh 56. Tuh, seperti itu. Ya. Jadi, permutasi juga begitu. Kalau misalkan P 85 misalkan. Nih, harusnya kan ditulisnya 8 faktorial per 5 faktorial. Gitu kan? 3 faktorial. Sorry. Nah, ini kan? Ya enggak? Nah, kalau 3 faktorial harusnya kan kamu nulisnya kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per gini bukan? Nah, baru kamu coret begini. Ya enggak? Nah, hasilnya tinggal yang di atas dikalikan. Sebetulnya kamu juga bisa dari sini kamu lihat nih. Ngambilnya 5. Oh, bikin aja langsung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari 8. Oh, 8, 7, 6, 5, 4. Hasilnya dikalikan. Itulah permutasi. Nih, ya. Jadi, Ibu ulangi. Permasalahan kombinasi dengan permutasi itu bedanya ada di urutan. Jadi nanti kalau misalkan di soal tidak dikatakan
apakah itu soal permutasi atau kombinasi, tidak, tapi tergantung dari kalian. Kalian harus memahami permasalahan ini masuk kategori permasalahan kombinasikah atau masuk ke permasalahan permutasikah. Jadi perlu urutan atau tidak. Kalau perlu urutan berarti menggunakan permutasi, kalian penyelesaiannya menggunakan permutasi. Sedangkan kalau urutannya menggunakan tidak diperhatikan, berarti itu pada dasarnya adalah permasalahan kombinasi. Kalau permasalahan kombinasi berarti urutannya tidak diperhatikan, kalian menyelesaikannya dengan rumus seperti ini. Paham? Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Jadi ibu ulang pertemuan yang ketiga kali ini, ibu mohon kalian paham sekarang perbedaan antara masalah permutasi dan kombinasi. Oke, Bu, akhiri pertemuan kali ini, cukup sampai di sini saja. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Beri asupan tubuhmu dengan asupan-asupan yang bergizi sehingga kita bisa imunitas kita tetap terjaga ya anak-anak ya. Nah, Ibu akhiri, salam sehat, nama budaya.